Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Sekarang giliranmu. Lan Meng berkata nih, enggak, jangan kesini. Lalu Lan Meng meniup lagi nih. Dalam hati Lan Meng, aku gak percaya itu. Apakah kau akan kebal terhadap ilusiku? Lalu ini kayak ilusi nih. Tuan, silakan makan aku. Kau mau makan yang mana dulu? Tentu saja aku akan memakanmu dulu. Cepat, tunjukkan pantatmu. Tuan, ternyata kau sangat cabul. Plak, dipukul sama Xiaoke. Ternyata Xiaoke gak terjebak nih dalam ilusinya. Lan Meng berkata, kenapa kau bisa membedakan antara kenyataan dan fantasi? Maksudnya ilusi ya? Hah, ini gak terlalu ganas. Xiaoke membalas nih, kalau kau gak belajar dengan baik di usia muda dan bergaul dengan pria seperti Cao Qirui, kau akan menyesalinya di masa depan. Iya, aku tahu itu salah. Xiaoke melanjutkan nih, kembalikan semua hal yang sudah kau ambil dariku. Baik, semua barang ada di sini. Aku belum menyentuhnya. Aku akan mengembalikannya padamu. Hei, hanya ini? Entah, atau berapa banyak lagi pukulan yang akan kau berikan padaku? Xiaoke merespon, lupakan aja. Kau kembalilah ke Hai Cheng. Aku akan mengampuni nyawamu. Terima kasih. Oh iya, ngomong-ngomong, kau harus berhati-hati dengan Cao Qirui. Dia melompati tembok dengan tergesa-gesa dan berkata bahwa dia ingin menyerang kelemahanmu. Kelemahan? Tidak, kelemahanku adalah wanita. Nah, sekarang kita ada di sebuah perusahaan nih. Di sini ada si Ciasin dan juga Sumina. Ini Ciasin kan nggak suka sama Sumina kan? Kenapa mereka bareng mulu sih? Gue agak bingung. Ciasin berkata nih, Mina, bagaimana bos yang kau perkenalkan ingin bertemu dalam hotel? Sumina merespon nih, dia dari Hai Cheng. Dia nggak punya rumah di Chiangcheng. Itu normal untuk tinggal di hotel. Oh iya, jangan khawatir. Bukankah kau masih ingin memenangkan hak untuk mengembangkan lahan bahasa Hai Cheng? Nih, masuklah. Lalu si Ciasin dorong nih ke dalam sebuah ruangan. Dan di dalam ternyata ada Qirui. Hah, itu kamu, Nyonya Xiao? Apa kau terkejut? Ciasin berkata nih, aku akan pergi dari sini. Sumina merespon, Cao Ciasin, kau ada di tanganku. Masih ingin melarikan diri? Sumina, apakah aku membunuh keluargamu? Kau telah menghancurkan aku sejak kuliah. Kau benar-benar gak kenal lelah untuk menghancurkan orang lain. Jika bukan karenamu sebagai perempuan jalang, aku pasti sudah bersama Liu Yuan sejak lama. Julie telah memberitahuku semua yang sebenarnya. Kau membunuh Liu Yuan dan aku ingin membalaskan dendamnya. Bukankah jelas Julie lah yang membunuhnya? Diam, gak peduli bagaimana kau beralih hari ini. Gak peduli bagaimana kau berdalih hari ini. Sulit untuk melarikan diri dari kehancuranmu. Setelah itu, aku akan mengirim video ini ke Xiaoke dan kau akan hancur saat ini diupload secara online di sosmed. Qirui berkata, jangan lupa untuk memburamkan gambar wajahku. Kita melihat nih, Qirui maju, tapi Ciasin menghindarinya. Baiklah, karena kau gak bisa diajak bicara dengan baik, maka jangan salahkan aku. Berusaha menjadi serigala ketika kehancuran ada di depan matamu. Lalu tiba-tiba ada yang membuka pintunya nih. Ternyata itu adalah mereka berempat. Si Dragon berkata, lapor, semua pengawal pemilik Cao Qirui telah dikalahkan. Oke, bagus. Terus bagaimana dengan dua ini?
berikan pelajaran yang baik untuk mereka dan buat mereka ingat tentang ini seumur hidupnya. Si Dragon merespon nih, baik, adegan di sini terlalu berdarah. Tolong, Nyonya keluar sebentar. Jasin merespon, enggak, aku ingin melihat mereka dipukuli dengan mataku sendiri. Terus akhirnya mereka berdua dihajarnya habis-habisan. Sumina berkata, waktu aku mengubah seseorang, aku nggak menyangka bahwa mantan Paitian yang konyol akan tumbuh menjadi presiden wanita yang licik saat ini. Jasin membalas, kau salah, aku nggak pernah bodoh. Aku hanya percaya bahwa sifat manusia itu baik. Kemudian, aku secara bertahap mengerti di dunia ini juga ada orang jahat dan salah satunya adalah kau. Nah, ini agak flashback nih, mungkin zaman sekolah atau kuliah ya. Kau mungkin gak pernah tahu seberapa besar kerugian yang dibawa rumor yang kau buat kepadaku. Ini ada yang berbisik nih. Hei, apa kau dengar itu? Cao Jiaxin sebenarnya ada di atas panggung. Orang bilang itu mengerikan. Aku hampir dipaksa mati olehmu. Lalu datang nih si Xiaoke di atas apa? Jadi Jiaxin di atas gedung. Xiaoke datang nih. Ini kakak Jiaxin, apakah kau belum makan? Aku membuatkan sesuatu untukmu. Makanlah selagi panas. Jika bukan karena Xiaoke, aku nggak bisa bertahan sama sekali. Maaf, aku masih terlalu muda saat itu. Aku nggak menyangka aku menyakitimu begitu dalam. Cepat, lemparkan mereka keluar. Siap, tapi tiba-tiba Xiaoke datang nih. Tunggu, apakah kau masih ingin berharap bisa meninggalkan Chiang Cheng hidup-hidup? Hah? Qirui berkata, Xiaoke, aku gak percaya kau berani membunuhku. Aku keturunan langsung dari keluarga Cao. Keluarga Cao adalah salah satu keluarga raksasa masyarakat Haitong di provinsi Tonghai. Tapi Xiaoke hanya diam nih. Hei, apa kau takut padaku? Berani membunuhku? Dan itu artinya semua pencapaianmu di Chiang Cheng akan musnah. Kau akan mati tanpa pemakaman. Ayo, bunuh aku. Bunuh aku. Kemari dan bunuhlah aku. Lalu Xiaoke maju nih, menyiapkan skill di tangannya. Tangannya kayak ada merah-merah gitu tuh. Xiaoke berkata, aku belum pernah mendengar permintaan aneh seperti itu. Dan akhirnya si Qirui dibunuh oleh Xiaoke. Jangan bunuh aku. Aku mohon. Aku benar-benar tahu kalau itu salah. Tapi Jiaxin langsung menahannya nih. Jiaxin berkata, suamiku, dia sudah mengakui kesalahannya. Aku gak ingin hidup dalam kebencian sepanjang waktu. Sumina memeluk kaki Xiaoke nih. Aku berjanji tidak akan membuat masalah lagi. Dalam hati Xiaoke sungguh menyia-nyiakan wanita seperti ini untuk memberi makan ikan. Mungkin idiom kali ya guys. Terus si Xiaoke bertanya, hei, apa kalian punya pacar? Jonas bos, Jonas jomblo. Iya benar-benar bos, aku adalah Jonas Legend. Bentar lagi mythic. Udah masih berjaka. Oke, itu Sumina, bawa dia. Oke, makasih bos. Mari kita pulang dan bersenang-senang. Dalam hati Sumina, aku bermimpi menikah dengan pria kuat. Dan mimpi itu menjadi kenyataan. Tapi harusnya gak seperti ini. Terus sih, siapa nih? Jiaxin sama Xiaoke nggak tahu dah. Semoga mereka jadi pasangan kekasih sampai menikah. Oke, bersulang. Nah, ini di restoran Ciusi makan-makan nih. Si rame-rame lah semuanya. Ciusi berkata, Kekui, Huang Kui lah ya harusnya. Huang Kui berkata, krisis invasi Haitong ke Chiang Cheng adalah pengalaman yang menakjubkan. Tentu saja semua itu berkat Xiaoke. Xiaoke tidak hanya mempertahankan bisnis, tapi juga memulihkan semua kerugian. Bersurang untuk Xiaoke. Terima kasih atas kerja sama kalian. Kalau aku sendiri, nggak mungkin aku bisa. Iya, Xiaoke benar. Aku mengusulkan untuk membuat aliansi ofensif dan defensif untuk kerjasama yang lebih baik dan hasil yang saling menguntungkan. Mereka semua berkata, setuju. Qing Cheng bertanya, lalu apa nama aliansi kita? Si Kau berkata nih, ini disebut Pesta Chiang Cheng, sangat meriah. Hei, aliansi kita itu. Keluarga Cao dan keluarga Lan adalah anggota masyarakat Haitong. Kali ini mereka melakukan jungkir balik yang begitu besar. Mereka mungkin akan kembali pada suatu saat. Mungkin lawan kita adalah masyarakat Haitong. Ini sama aja dengan pemusnahan masyarakat Haitong. Ting, segel resmi ditemukan dan nilai Shenhao adalah 6 miliar. Pulihkan cinta kota, love the city, umpan balik Shenhao senilai 9 miliar. Mengungkap kasus penipuan telekomunikasi, memicu imbalan ganda dan umpan balik senilai 20 miliar. Keberhasilan menciptakan aliansi pemusnahan Haitong, memberi Shenhao senilai 50 miliar. Perhitungan nilai Shenhao masyarakat Haitong selesai dengan saldo 220 miliar. Widih. Ini ada di, sekarang kita ada di Chiang Cheng, ibu kota provinsi Tonghai, di aula Serikat Haitong. Kita lihat nih, ada Lan Meng dan juga ada 3 orang. Kita lihat nih, yang kiri nih wanita adalah wakil presiden Blue Peacock. Yang tengah, yang rambutnya, yang ada rambut, itu ketua masyarakat Haitong, Long Shihai. Sedangkan yang kanan, yang botak adalah Cao Renshuang. Long Shihai bertanya nih, bagaimana Cao Qirui mati? Dia dipukul sampai mati. Xiao Meng, jawab pertanyaan paman Longmu dengan baik. Cao Qirui mengincar istri Xiaoke dan dia menerima apa yang dia perbuat. Jangan tanya, kenapa aku tidak menyelamatkan dia? Aku nggak bisa mengalahkan Xiaoke. Apa ada orang seperti itu di Chiang Cheng? Iya, Xiaoke sangat baik. Si botak berkata nih, Presiden, kau harus bersikap adil kali ini. Long Xinghai berkata, jika ada alasannya, lebih baik kita selidiki dulu.
Lalu datang nih seseorang. Ayah, aku baru aja mendapat kabar. Xiaoke mendirikan aliansi baru yang bernama, nih, orang berambut biru ini nih adalah Long Yan. Saat dilihat, apa ini masuk akal? Itu udah cukup jadi alasan. Bunuh dia. Nah, sekarang kita pergi nih di villa pertama. Xiaoke kondisi mabuk mungkin ya. Jiaxin berkata, kau minum terlalu banyak. Untungnya aku bisa membawamu. Xiaoke berkata, Kang Sibung sama hidungnya. Apa tuh? Ya itulah, biarkan aku bermain denganmu. Mungkin ini waktunya. Jiaxin berkata nih, aku tidak akan melanggar janjiku. Lalu Lan dorong nih. Jiaxin berkata, hati-hati, jangan biarkan dia menyakiti dirinya. Hei, jangan tinggalkan aku takut. Xiaoke berkata, apa yang kau takutkan? Jiaxin di luar nih. Kecemburuan membuat orang hilang kendali. Aku nggak bisa itu. Nonton TV akan mengalihkan perhatianku. Nyalain TV, yang pertama kartun anak-anak, yang kedua Hulk lagi mandi. Sial, aku nggak tahan lagi. Aku jadi nggak bisa tidur. Dan akhirnya Jiaxin pergi ke kantor nih kayaknya nih. Ini kita lihat nih, ada kertasnya, hak pengguna lahan di Changcheng, laporan lelang. Lebih baik siapkan lelang tanah lusa. Nah, di pagi hari ini, apakah aku mimpi sentuhan ini? Nyata, Xiaoke, aku udah lelah. Biarkan aku tidur. Apalagi kau sendiri yang membuatku melakukannya. Dari pagi sampai sore. Jiaxin bertanya nih, apakah Tuan udah bangun? Siapa? Masa maid sih? Pembantu menjawab nih, belum, pintunya masih terkunci. Aku akan mengantar sarapan Tuan ke kamarnya. Hah? Apa dia mengatakan mau makan apa? Si pembantu menjawab nih, Tuan mau makan tiram. Terus di malam berikutnya, hei, apa kau akan pergi sekarang? Oh iya, apa yang kau lakukan? Si pembantu berkata nih, mengambil beberapa kertas. Hah? Aku sudah menyesal membawa serigala itu ke rumah. Banyak orang. Terus ini kita ke kamar Xiaoke dan juga Lan nih. Ada banyak orang yang melihat wetland. Aku takut akan menghabiskan banyak biaya. Xiaoke berkata nih, kami nggak punya persetujuan. Jadi kami harus berhati-hati dengan tanah ini. Menurut analisaku, tanah wetland Changnam itu bagus. Cepat atau lambat, pemerintah akan mengembangkannya. Ini lembah timur. Nah, di pagi selanjutnya, ada yang datang nih. Jiaxin bertanya, siapa dia? Pembantunya menjawab, dia seorang penjahit yang mengantarkan pakaian ke sini. Dia di sini karena undangan dari istri kedua. Hah? Istri kedua? Nona tahu, dia terlalu menghormatiku. Terus si Dragon datang nih. Dragon berkata, mobil sudah siap. Pelelangan juga akan segera dimulai. Saatnya berangkat. Kau, rebus tonik untuk suamiku. Baik, Nyonya. Nah, sekarang ada nih di pelelangan Changcheng. Nah, di sana ada kau, Qingcheng, Huang Kui, dan juga Qiu Si. Kalian semua udah datang. Qingcheng merespon, tentu saja, kita akan mencoba keberuntungan kali ini. Hei, itu siapa dia? Qingcheng berkata nih, Xie Qiurong. Dia ikut pelelangan juga ternyata. Dia sangat tegang. Siapa dia sebenarnya? Di situ ada Qiurong dan juga Aisyah nih. Si Aisyah berkata, dia putri dari keluarga Norman dari Eropa. Mereka ke Cina untuk membuka pasar bidak beruntung. Jiaxin merespon, keluarga Norman, kalau dia bergerak, aku khawatir akan terjadi sesuatu. Kenapa harus takut? Ini baik. Terus si pembawa acara berkata nih, Xiangan Wetland harga dimulai 10 miliar. Apa ada yang bisa menawar lebih tinggi? Aku dulu. Dasar 30 miliar, 50 miliar, 60 miliar, 70 miliar. Benar-benar penawaran sangat sengit. Hah? Ayo kakak ipar, 80 miliar. Bagus kakak ipar. Huang Kui berkata nih, kita nggak bertarung denganmu. Jangan lupakan orang kaya yang terhormat, 100 miliar. Dalam hati mereka, wanita itu sangat nekat. Aisyah berkata, dia sangat menjagamu, sehingga aku lupa siapa kau sebenarnya. Menegangkan. Iya kakak ipar, jangan kalah. Terus si Jiaxin mau ngangkat lagi nih. Qingcheng berkata, dia sedang memancingmu. Tenanglah, harganya sudah premium, gak mungkin dapat keuntungan dengan real estate. Si pembawa acara berkata nih, Xiangan Wetland jatuh kepada Nona Aisyah. Selamat Nona Aisyah, kau gak pantas untuknya. Ya kau kan gak punya pengetahuan. Terus barang selanjutnya, lot 70. Selamat bos Yu Qingcheng ya. Apa kau akan mengembangkan bisnismu lagi? Tentu saja. Dalam hati Huang Kui, mengikuti Xiaoke itu enak gak enak. Terus barang selanjutnya, terus orang nawar, lelang lagi. Terus terakhir nih, lelangan terakhir adalah sebidang tanah. Tanah Tonghu nomor 1 dilengkapi dengan Tonghu, harga mulai dari 2 miliar. Lembah timur yang berada di selatan sungai Yangtze yang merupakan gurun. Ini mungkin terlalu biasa. Kakak ipar, silahkan mulai. Mungkin aja kalau dia nggak tahu, dia akan ikut menawar 3 miliar. Terus semua orang diam, nggak ada yang menawar, nggak ada yang mau menawar lebih tinggi lagi. Terus tiba-tiba ada si ini nih, Long Yan. Dia datang bersama seorang kakek tua. Nah, si Long Yan menawar nih 10 miliar. Wanita Xiaoke sangat cantik. Aku mungkin nggak bisa untuk tidak tergoda. Pantas saja Cao Qirui nggak bisa mengendalikannya. Hah? Terus si Jiaxin siap-siap mau ini nih, nangkat lagi. Long Yan berkata, Nona Cao, harga penawaranku di luar perkiraanmu kan? Hah? Apa kau tidak akan melawan? Lalu Xiaoke datang nih. Apa hanya segitu penawaranmu? Orang-orang berkata nih, hei tuh,
Apakah dia Chiang Cheng Wang Xiaoke? Pantas mendapatkan tak terkalahkan setelah mengalahkan Chiang Nan Chiang Pei. Orang besar marah. Tawaranku 30 miliar untuk Tonghu nomor 1. Long Yang berkata, kau telat tanpa nomor peserta penawar, itu nggak valid. Xiaoke bertanya, apa benar itu nggak valid? Si pembawa acara merespon nih, tentu saja valid. Tuan Xiao punya hak khusus di sini. Aku menawar 30 miliar, 40 miliar. Yaudah, terserah. Selamat untuk tanah yang gak pantas itu. Dalam hati Xiaoke, orang ini menarik. Dia bisa menahan emosinya, gak seperti Liu Yuanqi. Dia terima walau harus sakit. Selamat Bos Xiao. Ya terima kasih, terima kasih. Awas saja kau. Aisyah menghampiri Xiaoke nih. Aisyah berkata, datang lebih awal untuk makan daging, datang terakhir untuk minum sup. Kau tuang semua dan menyerap semalaman. Xiaoke membalas, sup malamku lebih baik dari sepotong dagingmu. Maksudnya Xiaoke datang ke lelangnya telat ya, jadi gak dapet dagingnya. Yang mungkin Mimin artikan itu yang wetland tadi tuh yang harga 70 miliar ya, yang dibeli Aisyah. Kenapa kita nggak bertaruh? Yang kalah akan keluar dari Chiang Cheng. Xiaoke membalas, semalam berapa? Kenapa kita nggak bisa saling menghargai? Apa kau berani bertaruh? Sampai akhir pun aku terima. Dalam hati Aisyah, Xiaoke, tunggu aja. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu malu berkali-kali lipat. Ciurong berkata nih, keluarga Xiao, kami di sini untuk waktu yang lama. Lalu mereka menghampiri Xiaoke nih, suamiku, kau menang hari ini. Iya, sangat tampan. Xiaoke, kenapa kau sangat ingin membeli tanah Tonghu nomor 1 itu? Xiaoke menjawab nih, membeli tanah untuk danau. Di mana aku bisa menemukan hal baik? Terus Ciushi berkata, Tonggu terlalu jauh, beda dengan wetland, area emas di sepanjang sungai, sangat mahal. Terus ada ini nih, ada apa? Ada SMS harusnya, panggilan lah dari 001 gitu. Xiaoke berkata, kau pergi melalui formalitas, aku akan menyusulmu, aku masih ada urusan yang harus ku kerjakan. Ciasim merespon, berhati-hatilah. Ting consumption how 80 miliar dan sisanya 180 miliar. Oke, sekarang ini Xiaoke pergi nih ke gudang 1 kayaknya nih. Yap, betul. Mereka sedang mengadakan rapat. Aotianglong berkata, pertemuan darurat ini dilakukan karena ada situasi darurat. Leng Yue, jelaskan situasinya. Aisyah Norman adalah pewaris pertama keluarga Norman, 3 teratas dalam daftar spionasme komersial. Menurut sumber terpercaya, Xie Qiurong bersembunyi di Asia. Hal ini membuat persetujuan di wetland sangat berbahaya. Menurut intelijen, Aisyah akan menggunakan persetujuan Xie Qiurong untuk membangun kawasan industri sains dan teknologi di sekitar sini. Pusat data terbesar di Asia juga direncanakan. Hei, bukankah itu artinya secara terang-terangan mencuri data kita? Kita nggak bisa membiarkan dia. Iya, langsung tangkap aja dia. Harap tenang, arahnya sudah ditentukan. Demi keamanan nasional, Aisyah harus ditangkap. Tapi pada saat yang sama, berikan perhatian khusus pada opini publik internasional. Xiaoke berkata nih, Penatua Long, tindakan khusus apa yang harus dilakukan? Lembaga di atas bukanlah vegetarian. Baru-baru ini, organisasi konversasi burung PBB melakukan penyelidikan cuying di Cina. Nah ini, program investigasi organisasi ornitologi PBB Huaxia Cuying. Jika mereka bisa maju, mereka bisa membenarkan perlindungan mereka. Apa kita nggak bisa secepatnya dan mengundang delegasi? Itu nggak cukup. Dengan dibukanya wetland, sejumlah burung semakin berkurang dari tahun ke tahun. Xiaoke berkata nih, dengan kata lain, selama jenisnya terpenuhi, itu nggak masalah kan? Aotianglong merespon, nggak peduli siapapun di antara kita yang bisa menyelesaikan masalah ini. Dia bisa dipromosikan di tempat. Masalah ini sama sekali tidak memenuhi standar PBB. Akulah yang akan menanganinya. Xiaoke, jangan bercanda. Aku juga nggak bercanda. Berikan aku surat perintahnya. Dalam 3 hari, aku akan menarik 100 burung. Aotianglong membalas, kau sungguh berani. Maka tugas ini akan diserahkan padamu. Departemen lainnya hanya berikan bantuan penuh. Siap. Aotianglong melanjutkan nih, mereka adalah ahli burung. Kau bisa belajar dari mereka. Xiaoke bertanya, siapa di antara kalian yang memahami kebiasaan burung phoenix? Hah? Mereka semua nggak ada yang ngerti tuh. Xiaoke pergi dan berkata, lupakan, kalian sungguh gak berguna. Akan kupikirkan sendiri metodenya. Aotianglong berkata, pria yang gila. Aku suka. Terus Xiaoke datang nih ke rumah Cao Cao. Nih kenapa sepi sekali? Di mana Lao Wei? Terus Cao Cao muncul nih. Kau mencari tengkorak yang gak berguna itu? Aku telah menguburnya. Hah? Di mana kuburannya berada? Terus Xiaoke menghampirinya nih. Lao Wei, aku minta maaf. Aku telah menyakitimu. Lauku, kau meneruskan keluarga kauku. Dan kau adalah mentorku. Tapi aku belum pernah sekalipun memanggilmu master. Terus tiba-tiba ada suara nih. Memanggilku master untuk saat ini juga belum terlambat. Ternyata si tengkorak masih hidup dan dia keluar nih. Ayo anak baik, biarkan mastermu ini mendengarnya. Terus tengkorak diinjek nih sama si Cao Cao. Cepat bangun dan pergi, jangan membuat lelakiku ketakutan. Terus si tengkorak ngerokok. Dia berkata, terakhir kali kau datang untuk mengambil bulu phoenix dan sekarang datang untuk meminjamnya. Permintaanmu secara bertahap menyimpang. Hanya phoenix yang bisa menghadapi ratusan burung. Itulah yang bisa kupikirkan. Cao Cao membalas nih, gak boleh, jangan bicara omong kosong. Xiaoke melanjutkan nih, saudari Fu, ini adalah perintah dari atasanku. Apa kau tega melihatku dihukum? Enggak.
Hei, apa yang kau inginkan? Aduh, ini oke. Aku berjanji untuk memberikannya padamu. Syako berkata nih, Lawei, apa kau bisa pergi dari sini? Si tengkorak berkata, nggak mau. Baiklah, aku pergi. Akhirnya masuk lubang lagi. Syako berkata, sebenarnya aku sangat lelah, tapi setelah melihatmu, aku jadi bersemangat. Kau membuatku malu. Jangan terlalu kasar ya. Terus sekarang 2 hari kemudian, Syako memegang sebuah lonceng nih. Menurut saudari Fu, lonceng ini dapat memanggil burung phoenix. Tapi gimana cara memanggilnya? Ini terlihat biasa aja. Ini adalah sesuatu yang kubayar dengan tubuhku. Jadi jangan mengecewakanku. Lagi pula, kali ini aku mengorbankan diriku untuk negara. Lalu phoenixnya beneran muncul nih. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!